Alhamdulillahilladzi yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min 'adabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ishtaqahu. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya senantiasa terus-menerus mengajak hadirin sekalian untuk selalu ingat kepada Allah dan tetap mematuhi aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terutama saya mengajak kepada pribadi saya sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah serta mengamalkan semua perbuatan yang telah diwajibkan kepada kita sekalian, dan menjauhi seluruh perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama yang telah diajarkan oleh para ulama dan para salafus salih. Karena hanya mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan takwa dan amal soleh, itulah kiranya kita bisa selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlakul karimah, adab, etika atau moral adalah satu makna yang merupakan sisi penting dan sebagai dasar dalam kehidupan umat manusia. Bahkan akhlak atau budi pekerti merupakan faktor utama dan penentu kelangsungan hidup umat manusia, di mana Rasulullah sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang diperintah untuk menyempurnakan akhlak umat-umat nabi terdahulu, yang mana sebelum datangnya Rasulullah, moral bangsa Arab khususnya dan bangsa Eropa pada waktu itu sangat bejat dan menyimpang dari ajaran agamanya. Mereka banyak mengubah dan menyelewengkan ajaran yang murni kepada ajaran jahiliyah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Bahkan yang lebih ironis lagi, demi menuruti nafsu mereka, para pemimpin umat terdahulu tidak segan-segan dan berani mengubah ajaran agama yang murni, yakni menyembah kepada Allah yang Maha Esa diubah menjadi penyembah kepada berhala, api, patung, dewa, sampai pada Trinitas, Tuhan Bapa, Ibu, dan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala segera mengutus nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi untuk membenahi agama yang sudah sangat menyimpang dari ajaran agama tauhid, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk menyempurnakan akhlak yang sudah bejat di kalangan masyarakat jahiliyah, Yahudi dan Nasrani, sebagaimana tercermin dalam sabda beliau, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya
aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak atau moral umat tidak akan terbentuk secara alamiah dalam setiap individu, akan tetapi harus melalui proses pendidikan yang ketat dan terus-menerus. Karena pada diri umat manusia itu terdapat nafsu yang cenderung memilih lepas tanpa aturan, pengendalian dari aturan hukum agama atau syariat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus memiliki perhatian khusus dengan masalah ini. Bahkan pangkal dari kondisi negara kita akhir-akhir ini adalah akibat krisis moral dan tidak adanya perhatian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Karena tidak ada perhatian yang cukup memadai dalam proses pembentukan moral, maka umat atau bangsa kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama serta melanggar peraturan dan tata tertib hukum yang berlaku di negara kita. Contohnya, di mana-mana sekarang banyak terjadi perampokan, perjudian, pencurian, pencabulan, pembunuhan, mulai tingkat desa sampai pusat sangat merajalela dengan meningkat tajam. Semua itu adalah bukti bahwa krisis moral yang terjadi di negeri tercinta ini sangat terpuruk dan kembali kepada umat jahiliyah lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perhatian masalah moral yang sedang bernasib buruk ini bisa kita fokuskan pada dua titik. Pertama, pada proses pembentukannya melalui hubungan antara orang tua dengan anak. Karena dalam kehidupan masyarakat, peran orang tua menempati posisi kunci. Orang tua merupakan figur paling dekat dalam pembentukan moral masyarakat. Bahkan dengan begitu dominannya faktor orang tua dalam hal ini, menurut pandangan Islam, pendidikan moral anak dimulai sejak proses kehamilan. Untuk itu, marilah sebagai orang tua kita tingkatkan kewaspadaan dan perhatian kita dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita sedini mungkin, yang dalam hal ini melalui pendidikan agama secara memadai. Marilah kita senantiasa mengingat bahwa sebagai orang tua kita hanya memiliki tanggung jawab material terhadap anak-anak kita, namun lebih dari itu tanggung jawab moral juga harus kita tanamkan secara bersungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan putra-putrinya dan para sahabatnya dengan akhlak yang mulia hingga beliau berkata, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang artinya, sesuatu yang paling banyak memasukkan surga adalah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim. Fokus pembentukan moral yang kedua adalah faktor lingkungan. Artinya dalam upaya menanamkan nilai-nilai moral ini kita harus menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif. Sebab lingkungan dengan segala warnanya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Betapapun baiknya pendidikan moral dalam keluarga, bila tidak ditopang oleh kondisi luar yang baik, maka tidak menutup kemungkinan pendidikan itu bisa gagal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita perhatikan kondisi lingkungan di mana anak-anak kita bisa bergaul. Jangan sampai kita lalai dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap anak-anak kita atau kepada semua generasi penerus kita, agar dalam upaya membentuk generasi yang bermoral ini tidak menemui hambatan dan tantangan. Demikianlah ajaran Rasulullah mengenai akhlakul karimah. Maka hendaknya kita menempatkannya sebagai fokus perhatian yang tinggi, karena disitulah kunci kebahagiaan hidup umat. Sebaliknya, bila kita berlalu hanyut oleh hal-hal yang bersifat material
dan membiarkan hal-hal yang bersifat moral, maka kita akan meninggalkan generasi yang penuh gemilang dengan harta, namun jiwa mereka kosong, tak bermoral. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi orang yang berpegang pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mengamalkan dan mencontoh segala yang diperbuat oleh Nabi kita sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam, sehingga akhirnya kita menjadi jaya dan luhur dengan moralitas yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul basir. Inna Allah Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا